괜찮아? 나 수영 못했나 봐. 무섭다. Halo guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga di pandemi ini kita masih diberi kesehatan selalu ya guys. Oke, hari ini kita bakal bawain alur cerita film yang berjudul Recall. Film yang menceritakan seorang perempuan cantik yang tiba-tiba dapat penglihatan misterius setelah mengalami amnesia. Perempuan cantik yang gak ada obat ini juga berjuang sendirian buat ungkap teka-teki tentang ingatannya nih. Oke, nggak usah banyak bacot ya kan, kita langsung ke inti ceritanya aja. Dan seperti biasa juga, Mr. Zombie, putar dulu intronya bos. Film dimulai dengan seorang perempuan bernama Sujin yang terbangun di rumah sakit akibat sebuah kecelakaan. Dia terbangun dalam keadaan lupa ingatan. Bahkan dia pun gak ngenalin suaminya yang bernama Ji-hoon. Selama pemulihan fisiknya di rumah sakit, Sujin selalu ditemenin sama suaminya ini. Sujin juga dibantu dengan catatan yang dibuat oleh suaminya untuk mengingat beberapa hal penting di hidupnya. Setelah pulih secara fisik, akhirnya Sujin diizinkan untuk pulang, walaupun dia belum ingat apa-apa di sini. Sesampainya di gedung apartemen mereka, ya kan, Ji-hoon bergegas memindahkan barang bawaan ke apartemen mereka yang berada di lantai 10 dan nyuruh Sujin buat nunggu dia di mobil buat nanti dijemput lagi. Tapi kadang emang wanita suka ngeyel ya kan. Sujin pun berniat langsung nyusulin Ji-hoon ke lantai 10. Dan tiba-tiba aja pas di lift, listrik di apartemen itu mati dan Sujin harus terjebak di lift itu. Tapi untungnya nggak lama sih. Ji-hoon yang khawatir sama Sujin di bawah malah nemuin istrinya ini tergeletak di dalam lift. Beruntung dari kejadian itu Sujin nggak ngalamin cedera serius. Makanya jangan ngeyel mbak, lakimu juga nih yang repot nih. Oke, diceritain di sini pasangan ini lagi ngurus dokumen-dokumen buat pindah ke Kanada. Mungkin biar fresh kali ya, suasana baru buat ngelupain tragedi yang menimpa Sujin. Kelihatan tuh dari Ji-hoon yang terkesan buru-buru banget. Di saat Ji-hoon selesai ngurus beberapa hal terkait rencana itu, ya kan, si Sujin ini nelpon dia dan ngasih tahu kalau dia nih lagi gabut di apartemen dan berniat buat jalan-jalan di sekitar. Nah, di sini dia ketemu sama seorang anak kecil. Tapi tiba-tiba juga dia kayak semacam dapat penglihatan misterius gitu yang ngeliatin kalau bocil ini bakal ngalamin kecelakaan. Penasaran, dia terus ngikutin bocil satu ini. Dan bener aja nih, segala runtutan kejadian abis itu sama persis dengan penglihatan dia pas di lift tadi. Beruntung semua masih bisa selamat, yang kebetulan si Ji-hoon juga udah tiba di lokasi. Lagi-lagi geng, wanita ya kan. Untung kamu cantik, kalau enggak udah kubacotin habis-habisan kamu nih. Oke lanjut geng. Di momen lain diceritain ada seorang penjaga sebuah proyek yang belum selesai gitu ya kan, lagi ngelaporin kasus hilangnya CCTV di lokasi tersebut. Dan kasus itu ditangani oleh detektif Bae dengan partnernya. Detektif minta ke penjaga itu buat nyerahin data personil yang terlibat di proyek ini, dari kontraktor, konsultan maupun subkon-subkonnya tuh. Habis itu kita balik lagi ke Sujin yang lagi asik nongkrong di taman. Tiba-tiba aja nih dia ngeliat bocil yang kemarin tuh dan langsung lari nyamperin bocil itu. Alih-alih pengen tahu kondisi anak tersebut ya kan, dia malah ngeliat sesuatu lagi dari penglihatan misteriusnya. Tapi kali ini dia nggak sempet nolong itu bocah. Tapi nih ya guys, yang ngeliat kejadian itu cuma si Sujin aja nih. Akhirnya dia nemuin dokter buat konsultasi dan nyeritain semuanya. Yang pada intinya dokter bilang kalau dia ini cuman halu aja. Ngerasa nggak dipercaya sama siapapun ya kan, bahkan sama suaminya sendiri, Sujin pulang dengan perasaan kecewa. Habis dari rumah sakit mereka pergi ke pantai nih. Ya mungkin buat nenangin si Sujin kali ya. Tapi lagi-lagi didorong dengan kegabutan, si Sujin ini malah ngajakin berenang saat itu juga.
Dan Jihon yang sayang banget sama Sujin gak bisa nolak ajakan itu. Nih kalau kamu begini di parang kritis nih, anyut kamu anak muda. Lanjut geng. Habis dari momen ini, Sujin dapat penglihatan misterius lagi nih, yang bikin dia terbangun dari tidurnya. Yang intinya mimpinya nih dia jatuh dari suatu tempat gitulah. Dan ada seorang laki-laki yang diblur mukanya di penglihatan itu. Kebangun dari mimpinya, dia juga malah kedatangan 2 orang polisi yang mana itu adalah detektif B sama anak buahnya yang sedang menyelidiki kasus di lokasi proyek tadi nih. Yang kebetulan itu adalah salah satu proyek yang dikerjain sama suaminya Suji. Habis nanya-nanya dikit dan pamitan balik, si detektif B yang di film ini berkarakter orang yang ngomongnya plus ya, komentarin foto pernikahannya Sujin sama Jihon. Yang menurut dia nih aneh banget, kenapa pengantin pria ada di sisi kiri pengantin perempuan. Ini nih bukan seperti kebiasaan foto-foto pengantin pada umumnya. Sujin yang penasaran tentang sosok suaminya ini lagi-lagi gabut dan memutuskan buat jalan-jalan. Tapi pas di lift dia ketemu sama seorang gadis muda yang di sini dia juga lagi-lagi dapat penglihatan misterius yang ngeliatin hal-hal menakutkan yang bakal terjadi sama gadis ini. Dia langsung berusaha memperingati si gadis ini nih tentang apa yang dia lihat. Detail sampai ciri-ciri laki-laki yang bakal ngejahatin si gadis ini. Ya walaupun sesuai dari ciri-ciri yang dikasih tahu, si gadis ini tetap nggak peduli dan masuk gitu aja ke kamarnya. Tapi nggak lama dari situ, si gadis ini pun keluar lagi dalam kondisi baik-baik aja. Masih penasaran apa yang bakal terjadi sama si gadis ini, Sujin akhirnya mutusin buat ngikutin kemana gadis ini pergi. Tapi dia ini malah kehilangan jejak dan malah ketemu sama seorang wanita yang kayaknya wanita ini kenal banget sama Suji. Wanita itu adalah kepala sekolah anak-anak tempat di mana Sujin mengajar. Jadi Sujin ini ceritanya guru TK nih guys, ya kan? Habis dijelasin beberapa hal, dia nemu sebuah kartu nama suaminya. Dia pun langsung ke alamat kartu nama itu. Tapi pas sampai di kantor itu dia sempat bingung nih. Kenapa kantor suaminya ini disegel. Dan dia juga dapat info dari satpam setempat bahwa perusahaan ini bangkrut 6 bulan lalu. Dari sinilah Sujin makin curiga sama si Jihon. Kenapa dia nggak bilang tentang ini semua. Ditambah lagi pas Sujin bilang kalau dia habis ngunjungin TK-nya, reaksinya Jihon ini kelihatan panik banget. Makin curiga lah si mbak cantik ini. Di sisi lain detektif B sama anak buahnya lanjut mendalami kasus yang ditanganinya. Mereka berdua terkejut yang mana dari salah satu rekaman CCTV yang lagi mereka lihat, ada fakta bahwa hanya ada beberapa mobil aja yang keluar masuk di proyek itu. Dan salah satunya adalah si Jihon. Tapi belum bisa disimpulkan apa-apa nih, cuman jadi bahan temuan baru aja. Habis itu kita balik lagi ke Sujin yang masih bingung. Di suatu siang dia dapat sebuah kiriman paket dari seseorang. Dan ternyata setelah ngebuka paket tersebut, dia dikejutkan sama beberapa foto dirinya bareng pria lain. Nah lo. Habis lihat itu semua, Sujin yang masih bingung berniat balik ke kamarnya nih. Tapi di lift dia ketemu seorang pria yang ciri-cirinya sama persis dengan ciri-ciri pria yang dia lihat bakal nyelakain gadis SMA waktu itu nih guys. Dan dengan nekat juga Sujin ngancam pria tersebut bahwa dia bakal ngelaporin polisi nih kalau sampai pria tersebut melukai gadis SMA itu. Dan karena ancaman itu juga Sujin malah dicekik oleh pria tersebut. Untung aja Jihon yang kebetulan ada di lift sebelah mendengar ceritanya si Sujin dan akhirnya menolongnya. Sujin yang udah diamankan Jihon akhirnya cerita tentang apa yang bakal dilakuin pria tadi. Tapi di sini Jihon lagi-lagi nenangin si Sujin nih dan bilang kalau itu adalah halusinasinya aja. Akhirnya Sujin diberi obat penenang dan tertidur. Tapi di tengah malam dia terbangun dan menyadari Jihon nih lagi nggak ada di kamarnya. Dan karena masih diliputi rasa penasaran tentang kamar si gadis SMA ya kan, Sujin pun dengan nekat nyamperin kamar itu dan mendengar seperti sedang ada perkelahian di dalam kamar tersebut. Dan waktu pintu kamar ini terdengar mau dibuka nih guys, dia langsung nyari tempat sembunyi nih. Dia langsung melihat runtutan kejadian yang dia lihat pas di lift tadi tuh. Ada seorang pria bawa koper besar keluar dari kamar itu. Tapi sayangnya dia nggak bisa lihat siapa pria itu karena saking takutnya. Tapi dia sempat lihat kalau pria itu menjatuhkan sebuah kalung di sana. Nggak sampai di situ aja tapi guys. Di malam yang sama kita dikasih lihat si Jihun ini dikasih kotak milik Sujin yang tadi tertinggal di lift oleh seorang satpam.
Dan yang anehnya, di dalam mobil Ji-hoon ada koper besar mirip koper yang dilihat Sujin tadi nih. Oke, by the way, Ji-hoon yang penasaran langsung ngebuka kotak itu, ya kan? Dan dia pun dibuat kesal pas ngeliat foto-foto tadi tuh. Bau-bau gak enak nih. Tapi kita lanjut dulu, guys. Scene berlanjut keesokan harinya. Sujin yang curiga pun menanyakan kemana Ji-hoon semalam. Ji-hoon pun menjawab bahwa dia nggak kemana-mana dan ada di sampingnya Sujin semalaman. Makin curigalah mbak ini dibuat. Hehehe. Karena itulah Sujin akhirnya mencoba mencari informasi dari security apartemen. Dia mendapat info kalau semalam suaminya terlihat oleh penjaga keluar apartemen dengan membawa sebuah koper besar. Dia pun memutuskan melaporkan kejadian semalam pada detektif Bae nih. Yaitu dia yakin kalau ada seseorang yang dibunuh di dalam kamar 706. Tapi Ji-hoon yang udah masang alat pelacak di HP-nya Sujin tahu kalau istrinya ini lagi di kantor polisi, guys. Dia pun langsung nyusul si Sujin nih. Tapi pas sampai di lokasi, Sujin tanpa babi bu langsung nuduh kalau yang dilihat semalam adalah suaminya sendiri. Di sini Ji-hoon coba membela diri nih dan menganggap Sujin ini berhalusinasi lagi. Selain menjelaskan kenapa dia bisa tahu Sujin ada di kantor polisi, Ji-hoon juga mengajak detektif buat membuktikan apa yang Sujin bilang dengan cara memeriksa langsung kamar 706. Dan ternyata nih guys, ruangan 706 itu kosong dan sangat bersih. Faktanya kamar 706 sebenarnya tidak pernah dijual dan memang sudah lama kosong. Makin bingung lah kita dibuat sama sutradara nih. Oke, abis dari situ seperti biasa, Ji-hoon ngasih obat penenang ke si Sujin nih. Tapi kali ini Sujin nggak makan tuh obat. Dia memutuskan keluar untuk menyelidiki lagi. Tapi tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam lift. Dan seperti biasa juga, Sujin dapat penglihatan misterius lagi tentang pria ini. Akhirnya dia coba ngikutin kemana pria ini pergi dan melihat pria itu lagi diancam oleh seorang pria lain. Yang boleh dibilang pria lain itu adalah seorang rentenir gitulah. Pria ini yang sadar kalau Sujin memperhatikan dia, ya kan, ternyata mengenali Sujin nih. Dan mereka berdua menuju sebuah kamar di sana. Tapi ketika pria ini nyentuh Sujin, guys, lagi-lagi dia dapat penglihatan masa depan tentang bahaya yang akan mengancam si pria tersebut. Walaupun sempat memperingatkan nih, pria tersebut mengabaikan Sujin dan kemudian pergi meninggalkannya gitu aja. Dan karena kebetulan dia lagi berada di kamar pria tersebut, Sujin pun menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi. Di sini hal-hal aneh bermunculan nih. Semua surat yang ditemuin tertuju untuk Ji-hoon suaminya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sana terpajang foto pernikahan antara Sujin dan pria tadi, guys. Sujin mikir berat nih. Apa artinya pria ini adalah Ji-hoon suaminya yang sebenarnya, ya kan? Terus siapa dong pria yang selama ini ngaku sebagai suaminya? Tanda tanya besar tuh buat Sujin. Dan seketika itu juga ingatan yang buram pelan-pelan mulai terlihat jelas nih. Dia pun langsung memutuskan buat nyusul si Ji-hoon yang dia asumsikan sebagai suaminya yang asli tadi nih, guys. Selain itu, Sujin juga udah ngehubungin detektif dan ngasih info kalau bakal ada pembunuhan di sebuah lokasi proyek. Awalnya detektif nganggap penglihatan masa depan Sujin ini gak bakal terjadi sama seperti yang udah-udah tuh. Tapi setelah dia dapat bukti dari saksi mata lain yang juga melihat si Ji-hoon palsu ini di lokasi proyek, akhirnya ia coba percaya sama perkataannya si Sujin. Sementara itu di lokasi proyek, ya kan, Sujin nih ngelihat tubuh Ji-hoon suaminya diseret oleh seseorang yang tak lain tak bukan, ya kan, adalah si Ji-hoon palsu. Ji-hoon palsu juga menyadari kehadirannya Sujin nih di sana dan berusaha mencarinya. Lagi asik main petak umpet, Sujin yang lihat ada kesempatan langsung nyerang si Ji-hoon palsu. Dia juga ingin tahu apa alasan Ji-hoon palsu ngebunuh suaminya. Nah, di sini Ji-hoon palsu berusaha ngejelasin yang pada intinya semua yang dia lakuin ini demi kebaikannya Sujin. Tapi beberapa saat kemudian para detektif datang dan nyergap mereka nih. Sujin langsung ngasih unjuk ke detektif tempat Ji-hoon palsu nyeret mayatnya suaminya. Tapi anehnya tidak ada mayat yang terlihat di sana. Bahkan kopernya juga berisi alat-alat perkakas saja nih. Tapi detektif untungnya nggak sebego tampangnya nih, guys. Berdasarkan keterangan saksi mata, detektif tahu kalau pria itu bukan suaminya Sujin yang asli. Menurut dia nih, walaupun ingatannya Sujin nih cuman halusinasi, ya kan, ada fakta di balik ini semua.
Makanya abis itu dia langsung ngancurin dinding semen tuh dan nemuin mayat yang terkubur di dalamnya. Jadi semua ini adalah sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Ji-hoon palsu nih, yang bernama asli Sunwo. Akhirnya mayat dibawa untuk dilakukan otopsi dan Sunwo juga ditahan nih guys. Nggak jauh dari sana, Sujin seperti ngeliat sosok Ji-hoon suaminya nih. Tapi dia ngerasa kalau ini cuma halusinasi aja. Dan di ruang interogasi, Sunwo ngasih pengakuan bahwa perusahaannya ini bangkrut karena hutang judi si Ji-hoon. Hal inilah yang menyebabkan mereka berdua bertengkar di lokasi, sehingga Sunwo nggak sengaja membunuh si Ji-hoon. Dan alasan dia kembali ke sana ya karena dia ngerasa khawatir mayat dari Ji-hoon ini bakal ditemuin, ya kan, setelah dia tahu kalau gedung itu mau dibongkar. Selain itu dia juga berpura-pura menjadi Ji-hoon nih biar bisa ngebunuh si Sujin, terus ngedapetin uang asuransinya. Tapi sebenarnya nih guys, Sunwo ini bukanlah orang asing bagi Sujin ternyata. Dia ini adalah kakak angkatnya Sujin. Dan selama proses interogasi, Sujin memutuskan buat pulang. Capek kali ya, atau lapar nih, pengen order nasi padang nih, nggak tahu juga nih. Dia tiba-tiba ketemu lagi dengan si gadis kecil. Dan pas seorang anak laki-laki manggil gadis itu dengan sebutan Sujin, dia mulai ngerasa aneh nih. Kenapa nama mereka berdua bisa sama? Dan yang lebih anehnya lagi, anak laki-laki itu juga bernama Sunwo. Nah, misterius terjawab nih geng. Kalau kedua anak kecil yang dia lihat selama ini adalah sosok Sujin dan Sunwo sewaktu kecil. Jadi ini semua bukan penglihatan masa depan, ya kan, melainkan halusinasi dari ingatan masa kecil Sujin. Begitu juga dengan gadis remaja yang ditemuinya di kamar 706 tuh. Itu adalah sosok Sujin waktu SMA. Di kamar 706 itulah ayah angkatnya berniat jahat sama dia nih. Dan orang yang menolong Sujin serta ngebunuh ayahnya adalah Sunwo, kakak angkatnya. Dan demi melindungi adiknya dari kesalahan, Sunwo nyuruh Sujin buat tinggal di tempatnya Ji-hoon. Campur aduk cuy, hatinya si Sujin nih. Sementara itu, berdasarkan keterangan Sunwo, polisi menemukan jasad sang ayah yang disembunyikan di dalam koper yang dikubur nggak jauh di lokasi proyek. Dan Sujin memutuskan kembali ke apartemen di mana dulu ia tinggal bareng suaminya nih. Tapi tiba-tiba aja sosok Ji-hoon yang masih hidup muncul di hadapannya. Dia bingung nih, ini asli apa cuman halu aja nih dalam hatinya. Ngerasa takut, Sujin berusaha menghindar dan meminta bantuan pada detektif. Dan berkali-kali jadi korban halunya si Sujin bikin detektif ragu sama perkataannya si Sujin. Akhirnya dengan susah payah dia ngadepin sosok Ji-hoon sendirian. Balik lagi ke detektif, mereka nemuin fakta baru lagi nih. Berdasarkan hasil otopsi, detektif akhirnya tahu kalau mayat yang mereka temuin di lokasi proyek itu bukanlah Ji-hoon. Jadi semua keterangan Sunwo sebelumnya ini adalah suatu kebohongan. Polisi pun panik tuh dan nyari tahu itu mayat siapa sesungguhnya. Dan Sunwo yang sempat dengar pas si Sujin telepon tadi langsung gelisah. Dia ngerasa adiknya ini dalam bahaya. Manfaatin kepanikan polisi, Sunwo pun kabur dari kantor polisi. Sedangkan Sujin yang sempat pingsan akhirnya sadar dan coba buat lari nih. Tapi kakinya udah dicederain sama si Ji-hoon. Di sini Ji-hoon juga akhirnya cerita semuanya nih. Kalau sebenarnya mayat yang terkubur di semen itu adalah mayatnya si rentenir yang udah dia bunuh. Ternyata Sujin juga datang ke sana tuh dan ngelihat perlakuan keji suaminya itu. Tapi pas waktu itu mau dijelasin, si Ji-hoon ini nggak sengaja ngelihat buku panduan imigrasi ke Kanada. Akhirnya Ji-hoon menyimpulkan bahwa alasan Sujin minta cerai itu karena mau pergi ke Kanada bareng Sunwo. Gelap mata, Ji-hoon terus mukulin si Sujin. Dan demi ngelindungin diri, Sujin ngambil pipa terus ngegetok palanya si Ji-hoon sampai nggak sadarkan diri. Sujin yang panik kebingungan mau berbuat apa nih. Tapi Sunwo yang kebetulan juga ada di sana nggak pengen adiknya ini kenapa-napa. Dia langsung nguburin tubuh Ji-hoon ke dalam semen. Tapi ngelihat Sunwo yang selalu pasang badan buat dirinya terus-terusan, Sujin ini merasa bersalah. Dia nggak mau Sunwo menjadi pembunuh hanya demi melindungi dirinya. Akhirnya dengan logika pendeknya dan juga disponsori oleh kegabutan yang hakiki ya kan, Sujin ini memutuskan terjun buat bunuh diri. Untungnya dia mendarat di tumpukan pasir tuh, jadi nggak langsung mati tuh. Nah, begitulah awal ceritanya tuh guys. Dan kita juga dikasih lihat gimana cara Ji-hoon masih hidup, ya kan?
Dia juga makin cemburu berat pas lihat Sunwoo mati-matian buat nyelamatin si Sujin. Nah, karena alasan inilah Jihoon yang otaknya udah dipenuhi rasa cemburu ya kan berniat ngebunuh si Sujin dengan cara nyiram bensin eceran yang udah dia beli di warungnya Bang Jarot. Baginya semua ini hanya untuk cinta ya kan. Dia pun ngebakar kamar itu tuh terus lari. Abis dari situ Jihoon dan Sunwoo ketemu di tangga darurat nih. Tapi sayangnya Jihoon udah lebih duluan nikam si Sunwoo, terus kabur dari sana. Tapi untungnya aja para detektif juga berpapasan dengan Jihoon dan sempat bertarung sama Jihoon. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengamankannya nih. Sunwoo yang terluka parah nggak berhenti di situ aja guys. Dia lanjut buat nyelamatin Sujin. Dia nemuin adiknya yang udah nggak sadarkan diri di kamar itu. Tapi api begitu cepat memenuhi ruangan membuat mereka nggak bisa keluar dari tempat itu. Nah, di momen ini Sujin sempat tersadar nih dan dia terkejut ngelihat Sunwoo lagi-lagi datang hanya untuk nyelamatin dirinya. Sedih-sedih gimana gitu ya kan? Tapi ya dua-duanya nih goblok. Tapi ya udahlah ya. Di sini semua ingatannya Sujin tiba-tiba aja balik nih guys. Tapi lagi asik menye-menye gini, kobaran api dengan ganasnya nyamber ke arah mereka berdua. Dan scene berlanjut tuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sujin kebangun di rumah sakit. Dia langsung nanya di mana kakaknya berada. Dan dengan berat hati detektif bilang kalau Sunwoo ini ditemukan tewas karena berusaha melindungi Sujin dari kebakaran. Sujin juga dikasih lihat tuh rekaman interview dari pihak imigrasi tentang alasan Sunwoo pengen ke Kanada bareng Sujin. Jadi yang ngebat ke Kanada nih sebenarnya itu Sujin guys. Tapi sebelum itu semua terwujud, Sujin malah ketimpa sama musibah tadi tuh yang pas dia lupa ingatan. Dan film pun ditutup Sujin yang udah pindah ke Kanada sambil menikmati pemandangan Danau Vermilion bersama bayang-bayang Sunwoo. Ending yang sangat-sangat mengobok-ngobok hati penonton, ya kan? Ini habis nonton film ini, geng, Mama nangis di pojokan tuh berhari-hari. Buat pesan-pesannya skip dulu ya geng ya kan. Soalnya Mama ini masih mojok gitu gara-gara endingnya nih. Oke, sekian dulu konten kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Upil Zombie pamit. Ciao.